Hai, halo Taruna dan para engineer kapal. Semoga baik-baik aja ya. Jumpa lagi di channel YouTube Lilin Tua. Kali ini membahas tentang semua pertanyaan dan permintaan penjelasan yang dilemparkan melalui kolom komen di YouTube dan direct message di Instagram Lilin Tua. Oke, sebelum kita lanjut, tolong diklik dulu ya tombol subscribe dan juga agar Lilin Tua lebih semangat mengajarnya. Dan agar kalian lebih paham lagi, tonton terus semua video-videonya ya. Ini belajar gratis loh. Baiklah, mari sekarang kita ikuti pelajarannya. Halo, jumpa lagi dengan Lilin Tua. Ya, dalam kondisi Anda sehat, walaupun saya agak kurang fit, tapi karena saya harus memenuhi kewajiban mensiarkan ilmu buat Anda, maka mudah-mudahan dalam kondisi apapun saya bisa menyampaikan ini. Ya, Kadet, Taruna, para pelaut pemula, sebagaimana biasa sebelum kita sebelum kita mulai, barangkali saya perlu mengingatkan, apakah Anda sudah menyiapkan buku catatan dan alat tulismu? Ya, karena sampai tampilan hari ini saya mencoba untuk tidak pakai diagram, tidak memakai gambar dulu, ya, tapi saya mencoba Anda melihat kembali, karena ini sifatnya mengulang apa yang sudah saya sampaikan ini. Sebetulnya apa yang akan saya sampaikan ini atau permintaan Anda ini sebetulnya sudah pernah saya berikan, maka saya perlu tanda petik menganjurkan Anda melihat kembali ke video-video saya yang tersusun rapi di playlist. Bagaimanapun, saya akan mengulang besok atau pada kesempatan yang baik tentang gambar-gambar untuk memperjelas apa yang saya sampaikan. Oke, Mas. Kalau kemarin kita sudah berdiskusi bersama, membahas bersama mengenai beberapa koleksi, berapa list, berapa komponen yang telah kamu susun, dari mulai komponen pesawat bantu yang merupakan sistem-sistem dalam menunjang kerjanya mesin induk, sistem yang menunjang kerjanya keselamatan pelayaran, dan juga sudah mulai masuk ke instalasi mesin kemudi hidraulik, ya, elektrik hidraulik. Oke, saya mencoba sedikit mengulang. Anda masih sudah sekarang punya catatan sudah berapa banyak pompa yang kamu jumpai dari yang kemarin sampai sekarang, fungsinya atau jenisnya pompa menurut fungsinya dari kemarin sampai sekarang, sudah berapa banyak. Ada beberapa jenis pesawat bantu yang sudah muncul, ya, walaupun nanti ini belum selesai, nanti akan muncul satu, termasuk kamu masukkan di daftar list pesawat bantumu. Kalau sudah tuntas semuanya, baru saya ngomong satu-satu terhadap komponen tersebut. Ada beberapa komponen yang sudah saya sampaikan atas permintaan juga, tapi ada beberapa komponen yang belum saya ceritakan. Oke, supaya tidak membuang waktu, ayo kita mulai dengan permesinan bantu yang ada di dalam sistem kemudi listrik sekarang. Kalau kemarin hidrolik, di mana dalam hidrolik tidak boleh ada udara, tidak boleh kotor, atau tidak boleh kekurangan minyak, dan selalu ceratlah, selalu bersihkan saringan, ya. Nah, kita ketemu komponen-komponen beberapa macam kemarin. Ada pompa hidrolik, ada transmitter di anjungan,
ada receiver di kamar mesin kemudi, ada kelompok mesin kemudinya sendiri. Nah, sekarang kita ngomong tentang sistem pengemudian pakai listrik, ya. Pada hakikatnya untuk sistem pengemudian listrik ini Anda harus menguasai rangkaian, terutama rangkaian yang sudah disusun dalam bentuk jembatan Wheatstone. Karena ini nanti pada mesin kemudi, instalasi mesin kemudi elektrik, ini kita akan mengenal tahanan dalam bentuk tahanan geser. Kita mengenal beda potensial antara sepasang tahanan. Tahanan yang ada di anjungan dan tahanan yang ada di ruang kemudi yang dihubungkan dengan sudut kemudinya. Nah, di mana tahanan ini merupakan tahanan geser. Ada kontaktor yang kalau di atas untuk yang di anjungan, ada kontaktor yang menempel ke aliran listrik yang posisinya menentukan besarnya tahanan yang mengakibatkan besarnya potensial, besarnya voltage. Nah, kalau Anda kemarin ngomong tentang roda kemudi, ya, steering wheel diputar, yang ikut berputar adalah roda gigi dan batang piston. Nah, sekarang pada saat Anda memutar roda kemudi, ya, itu sekaligus muter moving kontaktor. Nah, kontaktor yang ada di anjungan dia akan bergeser. Nah, selama kamu masih muter, dia masih bergeser terus. Nah, bergeser terus. Muter balik, dia balik bergesernya. Bisa membayangkan? Saya nyoba untuk tidak pakai gambar dulu, supaya Anda bisa mencoba membayangkan. Ya, setiap putaran diikuti oleh penggeseran kontaktor, ya, dari ulirnya. Jadi ulir ini pada saat diputar, nah, dia juga membuat kontaktor bergerak. Gerakannya menentukan besaran tahanan. Besaran tahanan akan mempengaruhi potensial atau voltage-nya. Nah, kalau di atas ada di anjungan ada tahanan geser, di kamar mesin kemudi juga ada tahanan geser yang letaknya di mesin kemudi. Ya. Ini nanti berhubungan dengan elektromotor yang menggerakkan as kemudi. As poros daun kemudi. Sambil menggerakkan, elektromotornya sambil menggerakkan, dia juga sambil menggeser posisinya tahanan geser, kontaktor tahanan geser yang di mesin kemudi, yang posisinya juga menentukan besar kecilnya tahanan yang mengakibatkan besar kecilnya beda potensial. Kontaktor ini dihubungkan dengan kontaktor yang ada di anjungan. Ya, sesudah itu dia dua titik yang menentukan masing-masing potensialnya ini akan dihubungkan dengan jaringan listrik sehingga membentuk suatu jembatan Wheatstone. Nah, jembatan Wheatstone arusnya arus searah. Karena arus searah, maka bisa diatur. Perbedaan potensial yang ada di anjungan dari letak ini tadi, atau saya balik dulu,
pada saat posisinya kontaktor di anjungan sama harga tahanannya, sama harga jaraknya dengan tahanan geser di mesin kemudi, maka sesuai dengan hukum jembatan Wheatstone tidak ada aliran. Tidak ada aliran dari titik kontaktor di tahanan geser anjungan dan kontaktor tahanan geser di kamar mesin. Tapi dengan pergerakan, dengan muternya steering wheel yang steerman putar, maka dia akan bergeser. Katakanlah memperkecil tahanan, maka apa yang terjadi? Akan terjadi beda potensial antara kontaktor tahanan geser di anjungan dengan kontaktor tahanan geser di mesin kemudi. Beda potensialnya ada, maka akan mengalir arus listrik dari potensi tinggi ke potensi rendah. Untuk apa nih arus ini? Untuk apa arus ini? Ya, pelan-pelan. Jadi kita mengenal jaringan, kita mengenal arus bisa mengalir dari potensi tinggi ke potensi rendah. Arus bisa mengalir dengan adanya beda potensial. Ya. Oke, ada dua hal itu. Yang satu letaknya di anjungan, yang satu letaknya di kamar mesin. Pergerakan kontaktor yang di anjungan disebabkan oleh berputarnya roda kemudi dalam rangka memberikan perintah ya kepada sistem, dalam hal ini adalah daun kemudi, untuk bergerak memposisikan diri pada sudut yang diminta oleh anjungan. Oke? Nah, kita masih punya tanda petik ini yang harus untuk apa nih tadi? Arus dari potensi tinggi ke potensi rendah. Nah, ya. Kan di sistem mesin kemudi itu ada satu deretan mesin listrik, satu as mesin listrik yang digerakkan oleh elektromotor, menggerakkan as generator, masih ada asnya lagi, menggerakkan as generator pembangkit dan as dari rectifier. Pada saat ini diputar on, elektromotor jalan, elektromotor penggerak ini jalan, penggerak sumbu, generator pembangkit rectifier ini jalan, muter. Generator induk ini belum mengeluarkan arus. Nah, dalam hal elektromotor dan generator, Anda harus ingat, nanti akan pertemuan berikutnya harus saya sampaikan dengan gambar, tapi saya mencoba untuk ngomong secara pelan, gamblang. Anda nyatet, Anda nyari di video atau di internet. Video saya yang di playlist sebelumnya. Ya, generator atau motor isinya nihilism. Ada kutub utara dan selatan, ada medan magnet yang arahnya dari utara ke selatan, kemudian dipotong oleh kumparan yang berputar. Kalau kumparan yang berputar memotong gaya medan magnetnya sudah ada, maka pada kumparan ini mengalir, timbul arus. Tetapi berputar kayak apapun, kalau tidak ada medan gaya magnet, tidak ada GGL-nya,
tidak ada kemagnetan, pengutupan, maka biar kayak apa puternya seberapa banyak, dia tidak bisa menghasilkan arus. Untuk apa nih arus nanti? Arus ini nanti dipakai untuk memutar elektromotor di ruang mesin kemudi. Ya, ini alirnya wiringnya nanti dipakai untuk memutar. Semuanya ada di mesin kemudi ya, ada di mesin kemudi. Tapi ini tadi bahwa generatormu belum menghasilkan arus listrik karena belum ada pengutupan. Pengutupan ini akan terjadi kalau kutub non permanen dialiri oleh listrik. Nah, sekarang listrik yang ngaliri belum ada. Listrik yang ngaliri ini dihasilkan oleh siapa? Nah, ini dihasilkan oleh generator pembangkit. Jadi asnya generator tadi memutar generator pembangkit. Dia sama prinsipnya dengan yang generator yang gede tadi. Dia muter tapi belum punya kelistrikan. Karena kutubnya belum jadi, belum terbentuk. Belum terbentuk kemagnetan. Supaya ini bisa terjadi kemagnetan, maka harus ada listrik, arus yang dihasilkan oleh rectifier. Ya, rectifier inilah yang komponen di dalamnya sama. Ada kutub non permanen, kemudian karena dialiri oleh listrik yang tadi kita ngomong, ada beda potensial antara tahanan geser di atas dan di bawah, maka ada aliran listrik di pengutupannya dia. Sehingga terjadilah medan magnet yang dipotong oleh kumparan kawat, maka kawat ini akan menghasilkan arus, arahnya sesuai dengan arus yang membentuk kemagnetan. Kalau beda potensialnya gede yang di atas, yang di anjungan, dari yang di kamar kemudi, maka listriknya mengarah ke daun kemudi, katakanlah menghasilkan ke kanan, ya, yang sini ngasihkan utara, ngasihkan selatan. Nah, nanti sebaliknya juga gitu. Kalau beda potensialnya lebih tinggi yang di mesin kemudi daripada daripada potensial yang ada di kontaktor tahanan geser yang di anjungan, maka arus listrik mengalir dari bawah ke atas ke anjungan lewat rectifier. Ya, sehingga rectifier bisa menghasilkan arus. Nah, arus ini dipakai untuk menimbulkan arus kembali di generator pembangkitnya. Ya, arahnya juga demikian. Karena sekarang generator pembangkit sudah bisa menghasilkan arus yang arahnya sesuai dengan beda potensial ujung-ujung tadi, maka dia memberi kelistrikan di generator indukmu. Generator ini tanda petik induk dalam arti susunan ini tadi. Dengan dialirinya, maka akan terjadi pengutupan utara dan selatan atau sebaliknya. Kutub utara dan selatan dan sebaliknya ini, karena adanya putaran, kawat memotong gaya medan magnet, terjadilah arus. Ya, arus yang arahnya sesuai dengan sumbernya beda potensial tadi. Arus ini dipakai untuk muter elektromotor. Nah, elektromotor yang dipakai untuk menggerakkan poros daun kemudi. Ya, pada saat dia memutar daun kemudi,
itu juga sekaligus dia memutar as, memutar ulir yang merupakan susunan tahanan geser yang persis sama dengan yang di anjungan. Dengan posisi yang berbeda tadi, maka terjadi pergerakan. Nah, pada saat dia melakukan pergerakan, sesuai dengan ininya, maka kontaktor yang di bawah akan mengikuti bergerak sampai suatu ketika posisinya sama dengan posisi yang di anjungan, sehingga potensialnya sama, tidak ada beda potensial lagi. Artinya apa? Artinya tidak ada arus. Kalau tidak ada arus, rectifier nggak mengeluarkan arus, generator pembangkit tidak mengeluarkan arus, generator yang satunya yang gede tidak mengeluarkan arus, sehingga elektromotor penggerak daun kemudimu berhenti. Pada saat itulah perintah di anjungan terpenuhi. Ya, sama. Jadi yang di sini yang penting adalah hubungan antara tahanan geser di anjungan dan tahanan geser di mesin kemudi. Perbedaan itu akan menghasilkan arus. Arus itu baru dipakai untuk mengutupkan rectifier, mengutupkan generator pembangkit, sehingga membuat generator yang induk sebenarnya sudah berfungsi sebagaimana adanya untuk muter elektromotor. Maka nanti Anda akan ketemu ada motor yang bergerak terus dan di porosnya ada beberapa tanda petik generator, tapi sebetulnya bukan generator yang sudah jadi, generator yang belum ada arusnya, belum menghasilkan arusnya. Nah, baru nanti ada elektromotor yang bergerak ceklak, ceklak, muter balik, muter berhenti, muter balik, berhenti, putar ini. Ini tergantung dari arus yang diberikan oleh generator induknya, ya. Nah, putarannya bisa diatur. Oleh karena itu kita menggunakan arus searah, ya, jembatan Wheatstone pakai arus searah, sehingga apa? Sumber listrik yang AC dari kamar mesin, dari generator indukmu, ya, dari gensetmu harus dirubah melalui konverter sebelum dipakai atau sebelum masuk ke dalam instalasi permesinan kemudi di ruang kemudi. Ya. Jadi ada apa tadi? Ada tahanan geser di anjungan, ada tahan geser di ruang kemudi, ada jaringan yang didesain membentuk suatu jembatan Wheatstone, sehingga aliran dari beda potensial ini akan mengalir sesuai dengan posisinya yang mengakibatkan adanya beda potensial. Kemudian ada motor penggerak, motor begitu di-on-kan dia langsung muter. Muternya ini gerakkan generator. Ya. Generator kecil-kecil, yang satu rectifier, yang satu generator pembangkit, yang satu generator untuk ngasih arus di elektromotor yang untuk menggerakkan, memutar daun kemudi. Oke, Mas? Ya, ini lebih singkat, lebih ini. Namun demikian banyak contoh-contoh. Ya, tapi sementara saya selalu ngasih dasar dulu. Tanpa dasar yang Anda kuasai, maka kamu akan gelagapan untuk menghadapi yang lebih sulit, lebih rumit, lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, pada program pembelajaran prasyarat ini, saya selalu membawakan pada level dasar. Ya, oke. Nah, berarti
kita sudah selesai di pesawat bantu atau mesin bantu yang membentuk kelompok, yang membentuk sistem-sistem di keselamatan pelayaran. Besok kita ketemu lagi untuk mencatat, membuat list lagi pesawat-pesawat bantu yang membentuk sistem-sistem di sistem lain. Oke? Jangan lupa catatanmu harus bersih, harus jelas, harus lengkap. Nggak tahu, nanya. Oke, Pak Instruktur. Sampai jumpa. Terima kasih atas kerjasamanya. Kadet, jaga kesehatanmu. Siswa, jaga kesehatanmu. Dan belajarlah dengan sungguh-sungguh, mumpung ini ada kesempatan gratis dari saya. Oke, sampai jumpa dalam kondisi yang baik, cerdas, dan salam dari lilin tua.